Hei yakini, sepanjang kau hidup punya harapan tertentu, aku pasti akan uji engkau yang hidup demi mewujudkan harapanmu. Satu, gelisah. Ya, gelisah itu termasuk ujian. Khawatir, gelisah. Ini gelisah, kapan Ustadz selesai nih? Ya, kapan waktu ini jemput dan macam-macam. Ada. Walju, lapar. Ya, ini Dimas, dia ini ada makan siangnya enggak nanti nih, ada snacknya namanya. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang, kemarin proyek bagus, sekarang berkurang. Wal anfus, kadang sakit, ada rekan yang meninggal dan sebagainya. Was samarat, hasil kerja keras kita, proyek kita, tender kita kok diambil orang. Ya, itu ada yang saya koreksi sedikit, diterjemah diartikan buah-buahan. Saya agak kurang setuju dengan terjemahan itu karena agak rasa kurang adil. Kalau tukang buah saja, tukang sayur gimana gitu ya yang lainnya. Nah, jadi maksudnya itu bahasa kiasan di balaghah. Buah-buahan itu kan orang nanam dulu dari benih jadi pohon, keluar kemudian sebagainya bunga. Jadi yang siap dipanen besok, mangga udah jadi, besok mau panen, malamnya diambil orang. Anda nyiapkan studi, disusun proposal bagus, majukan tender, Anda harusnya menang, diserobot orang. Itu maksudnya. Hasil kerja keras kita diambil orang. Wabasyiris sabirin. Gembiralah, berbahagialah orang sabar. Ini menarik ya. Ada orang dikasih masalah malah senang. Tuh, bisa nggak sampai ke level itu? Ya, punya masalah malah senang. Bisa nggak? Karena bahasa Qurannya berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang gembira ketika menerima masalah. Ya, kok bisa gitu? Sendal hilang malah gembira. Keluar sini sendal hilang, gembira. Ya kan? Tapi gembira itu bukan menghilangkan ikhtiar. Oh, gembira alhamdulillah. Pulang tanpa sendal, bukan begitu. Ya, itu salah namanya. Dia tetap berikhtiar, tapi gembira menerima itu. Kenapa dia gembira? Karena tadi di awal, dia tahu masalah itu jalan mengabulkan doanya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, catat tadi malam doa apa. Nah itu jalannya. Jadi begitu Allah kirimkan itu, dia senang. Ternyata Allah kabulkan lewat jalan itu. Maka dia terima dulu dengan sabar. Sabar itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan berusaha mencari jalan ikhtiar sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Lalu kuatkan diri, kuatkan dulu supaya ada motivasi. Cara menguatkannya ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Persoalannya ayat ini sering dibatasi bacaannya kalau ada orang meninggal. Padahal ini ayat umum terkait dengan ujian hidup. Ya Allah, Engkau yang kasih, Engkau pasti berikan solusinya juga. Ya Allah, terima kasih, aku berdoa, Engkau kirim ujian, Engkau pasti kirim jawabannya juga. Itu maksudnya. Nanti ditafsir di Al-Insyirah, inna ma'al usri, pasti ada solusinya, pasti bisa. Itu poinnya, katakan pada diri kita. Itu ada ayat yang meminta kita mengatakan untuk memotivasi diri. Jadi kalau sedang ada masalah berat, katakan, ini pasti selesai. Bisa. Nah kalau sudah terasa motivasi diri kita, baru ayat 7-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang-orang yang selalu memotivasi diri ketika diuji, itu dipuji oleh Allah. Karena dia menerima itu dan meyakini sebagai pemberian Allah. Dipuji. Anda dipuji pimpinan, tokoh besar. Di Indonesia begitu senangnya. Kenapa nggak senang dipuji Allah? Ya? Setelah dapat pujian, warahmah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Ini. Dikasih rahmat, begitu rahmat diberikan, wa ulaika humul muhtadun, dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Jadi orang-orang yang sujudnya benar, ketika bangkit dari sujud, di antara anugerah terbesarnya adalah Allah selalu menghadirkan solusi dalam setiap masalah hidupnya. Gitu. Makanya seakan-akan nggak punya masalah. Padahal hidupnya banyak persoalannya, tapi Allah sudah ringankan sebelum dia dapatkan, karena sujudnya banyak, tawakalnya banyak. Apa dikira jadi ustadz itu nggak punya masalah? Tidak. Masalah antum kan diserahkan ke saya juga. Nanti habis ini pertanyaan tuh. Saya sebelum ke sini dapat kertas, baru datang kertas banyak tuh, masalah semua tuh. Soal rumah tangga orang, kreditan motor, riba ini, macam-macam, sampai masalah-masalah yang spesifik. Ya, nah itu hal-hal demikian, insya Allah Allah ringankan. Sepanjang apa terkoneksi sama Allah. Yang punya solusi Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya ketenangan Allah. Kenapa nggak kita sambungkan diri kita dalam sujud? Nggak ada yang paling enak di dalam sujud. Punya persoalan, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat, sujud, tumpahkan. Gak apa-apa, nangis gak apa-apa, tumpahkan. Keluar enak. Udah itu tenang. Allah tuh ngasih tenang dulu sebelum solusi. Itu pasti tenang dulu. Kalau sudah tenang, jiwanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Catat tuh, bikin statusnya. Tuh ya.
Wajburni, dijaga dari perilaku menyimpang, jaga dari aib. Ya, ini kan pasti aib nih. Ya, maaf, lisan menyimpang dari bicara yang baik jadi nggak baik, telinga menyimpang sampai ke kaki. Nah itu orang yang rajin sujudnya bagus, dijaga oleh Allah supaya konsisten berusaha dalam kebaikan. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, diangkat derajat dengan cara yang baik. Diangkat derajat itu caranya macam-macam Allah itu. Ya, kadang-kadang nggak tampak, nanti cerita temannya. Ya, teman-teman musisi nggak tahu kalau ini tuh walaupun sudah nggak sama-sama tapi royaltinya masih dikasih gini. Dia nggak pernah cerita, tapi orang lain cerita. Sehingga pamornya baik, apresiasinya baik, macam-macam. Gitu kan? Ada ternyata unsur sudah naik, perusahaan bagus, dia suka perhatian, termak begini. Dia nggak cerita, tapi orang cerita. Diangkat derajatnya. Ya, nanti kalau diangkat ke tempat yang orang tidak berdebat dengan posisinya, itu namanya maqamam mahmudah. Maqam itu posisi terbaik, ya. Tapi boleh jadi orang masih berdebat, kenapa harus dia? Ada kondisi ketika orang terpilih, orang nggak berdebat, memang dia harusnya, memang dia yang pantas. Nah, itu maqamam mahmudah. Ternyata cara meraihnya dengan sujud. Saya jasahkan amalannya dari Quran saat tahajud. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Quran surah 17 ayat 79. Nah, ini 80-nya saya lingkari, 79 ke 80. Tambahan untuk optimisnya ayat 81, bacaan Qurannya ayat 82. Dah, wa minal laili fatahajjad bi, dan dari sebagian malam cobalah bangun untuk tahajud. Allah nggak minta semuanya, sebagian aja. Walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa, yang penting terpenuhi itu. Yang dituntut apa? Ikutin. Kalau di Al-Muzammil tuh sindirannya halus tapi tajam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, hamba Allah yang satu ini. Kata Allah nih, siangnya begitu sibuk cari dunia. Ya, lelah, malam-malam enakan pakai selimut tidur. Cita-cita masuk surga Firdaus lagi katanya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini begitu sibuk banget siang ya, sampai malam tuh enak pakai selimut. Kan Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir itu beda. Kalau Mudaththir, dithar, selimut melindungi dari kegelisahan, ketakutan. Kalau Muzammil, selimut kayak teman yang bikin tidur itu jadi enak. Kayak punya teman dengan berselimut tuh. Nah itu maksudnya. Di suratnya Al-Muzammil. Kamu ini kok sibuk banget ya katanya. Pagi sampai siang sampai ke malam, pas malam tidur pakai selimut kayak jadi teman, enak banget. Cita-cita masuk surga. Bangun dong dikit. Ya, bangun malammu, sentuhannya akan kuat kepada jiwa. Bukankah ini yang sering kau ingin mohonkan kepada Allah untuk mengabulkan permintaanmu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangunlah, baca walaupun sedikit. Ya, jadi tuntutan Quran itu cuma bangun aja, baca walau sedikit. Gitu aja. Walaupun cuma sebentar, Al-Falaq, An-Nas, yang penting terpenuhi dulu. Witir 1 rakaat aja, tunaikan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Satu. Bangun, sujud, minta. Begitu terpenuhi poinnya, ini naik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hal pertama yang Allah berikan maqaman mahmuda. Nih warfa'ni. Ya, jadi kalau mau diangkat derajat itu ada 2 caranya. 1 pakai iman, 2 pakai ilmu. Pilih di antara 2 ini. Kalau pakai iman jalannya ibadah. Perbanyak ibadah, derajat Anda terangkat. Yang kedua ilmu. Ilmu makin tinggi, derajat Anda meningkat. Ya, S1 dengan S2 salarinya kan beda. Dengan S3 lain, tempat kerjanya sudah beda, itu sudah hukum. Itu ada di Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, rizki ini. Ya, rizki, perkara rizki ini enggak gelisah. Ini sering kali ini yang jadi persoalan dalam kehidupan rizki. Ya, maaf, jangan dibatasi pada uang saja ya. Uang, materi-material itu rizki. Ya, pasangan itu rizki, keturunan rizki, ketenangan itu rizki. Orang sering abai dengan ketenangan. Saya perhatikan ada masalah nanti, ya, postmodern itu ada salah satu yang Nabi pernah mengingatkan dengan sangat kuat bahwa ada kondisi orang itu fokus sekali pada materi sehingga lupa dengan hal-hal yang paling substansial. Contoh begini, maaf dengan kalimat ini. Kalau suami itu diantara tugasnya apa? Cari nafkah, oke. Cari nafkah. Cari nafkah itu dapat rezeki kan? Untuk siapa?
Keluarga kan? Nih, keluarga di dalam rumah, cari nafkah keluar rumah misalnya. Berarti nyarinya untuk ke dalam kan? Saya mau dapat uang, saya olah supaya di dalam rumah jadi nyaman, gitu kan? Baik, jadi yang paling penting itu harta yang di luar atau yang di dalam rumahnya? Dalam kan? Karena kita mencari keluar untuk yang di dalam kan? Kok bisa dalam prakteknya Anda prioritaskan yang di luar dibandingkan di dalam? Kok bisa? Kok bisa waktunya habis buat di luar dan tidak ada untuk ke dalam? Itu kan sifat korektif pertama. Ya, handphone dengan anak penting mana? Kalau anak datang saat Anda sedang tulis WA, yang disimpan handphonenya atau yang dimarahi anaknya? Ya. Ya. Kadang ada sifat ketidakadilan yang nampak itu tanpa disadari itu terjadi. Nah, salah satunya apalah ketika orientasi itu pada yang substansial bergeser pada titik-titik yang penunjang saja. Mau sekunder, mau tersier dan sebagainya. Contohnya apa? Materi itu penting, itu mawaddah. Kan ini musyawarah tuh, muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kan nomor 2 setelah sakinah. Apa itu mawaddah? Dari kata maddah, cinta yang dihadirkan dari pemberian fisik, material. Istri cemberut di rumah. Anda datang ingin menyenangkan, datang dengan cinta, pemberian materi. Sayang, Rike, banyak kenal deh, Masya Allah. Pas nengok gini, ini ada hadiah emas 2 kilo misalnya kan, masih ya, sembuh. Sehat lagi gitu, bagus lagi. Nah itu mawaddah. Hari lahirnya, buatkan makanan kesukaannya. Tuh kan? Dan sebagai itu mawaddah namanya. Tapi yang duluan itu sakinah. Karena mawaddah tanpa sakinah hampa. Ya, kaya, tapi nggak pernah tenang, nggak nyaman. Itu udah yang perempuan ibu deh, pilih ya. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, 2 aja. Saya tahu kaya tapi tenang. Coba, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nah, ini menunjukkan sakinah itu di atas mawaddah. Anda boleh juara di perusahaan hebat ini, tapi ketenangan nggak ada. Ke rumah nggak tenang, nggak nyaman, ada kasur tidur di lantai. Ya, sama anak gak nyapa, sendirian, sampai rumah masih ruang kerja sendiri. Ngapain? Katanya nyari kerja buat ke rumah, terus orang rumah gak ada perhatiannya. Lantas tujuan apa sesungguhnya yang sedang Anda bangun? Betul. Ya, ini poinnya, ini dasarnya. Jadi warfa'ni, nah, warzuqni, naik ke atas, ya Allah anugerahkanku rizki. Rizki yang bagaimana? Rizki yang dihasilkan dari sujud itu sangat berbeda dengan rizki yang dihasilkan bukan dari proses sujud. Karena kalau sudah dari sujud pasti mencarinya ikut aturan Allah. Sujud kan pada Allah. Gak mungkin nyari rizki di luar aturan Allah. Terus digunakannya Allah pengen apa? Dipakainya pasti begitu. Kalau sudah ini terpenuhi 6, wa'afini, pasti terjaga. Ya Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Tempatkan aku di tempat orang-orang yang terjaga, yang sehat, yang baik. Pasti terjaga lingkungannya. Baru terakhir wa'fu anni untuk koreksi-koreksi kecil. Ya, kalau ada yang kurang tepat dipalingkan sehingga jadi lebih baik. Ngelihat yang salah langsung paling kepada yang benar, itu korektif koreksi kecil yang menjaga kita secara detail. Nah, itu kesimpulannya, orang-orang yang terbiasa sujud dengan baik, maka Allah akan angkat derajatnya dalam keadaan yang nyaman, tenang. Yang selanjutnya dalam keadaan tenang dan nyaman pun tetap tidak menghilangkan sifat tawadhu'nya dan kepasrahannya untuk berhamba kepada Allah. Yang dengan itulah dia mendapatkan anugerah-anugerah melimpah selama hidupnya sampai dia wafat menjadi hamba yang sempurna. Nah, sujud gambaran dari sifat ibadah. Orang yang ibadah disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Karena itu dalam salat kita katakan iyyaka na'budu. Kalau kita berlatih mendapat rahmat Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ibadah, maka berubahlah nanti orang ini menjadi ibad plus sifat Allah pemilik rahmat namanya Rahman. Ibadur Rahman. Berbahagialah kalau sudah jadi ibadur Rahman, maka semuanya terjaga oleh Allah. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ibadur Rahman itu kalau sudah hadir dengan demikian, itu berkah, tempatnya berkah, lingkungannya berkah, teman-temannya nyaman, dan kemanapun dia beraktivitas selalu terjaga dalam keadaan terhormat.